tunggu dulu, baru aku sampaikan aturan mainnya. Sekarang kamu kan memfitnah nih. Kau bilang Bang Faruk itu Bukan mentuhankan fitnah, Muhammad kalian manusia. itu menjadikan Gini, Muhammad Dis, sebagai Dis, Tuhan. sabar dulu, Gitu loh. sabar dulu, Dis, sabar Saya dulu, tidak Dis. bilang membuat Muhammad jadi Iya, Allah, sabar tidak. dulu, Gitu. sabar dulu. Gini, Dis, sabar dulu, Dis. Kita diskusi biar ada nilai edukasinya ya. Karena kau telah mengakui kau Tuhan kan anak keturunannya Isa, aku tidak perlu menunjukkan data kepadamu. Tetapi kamu menyampaikan di sini bahwasanya kami mentuhankan anak keturunan dari spermanya Abdullah. Maka kami meminta data kepadamu. Ya. Di mana? Iya, saya tunjukkan. Masalahnya begini, Faruk. Yang Oke, jadi silakan. Di mana masalah, datanya? ya, Di mana yang datanya? jadi masalah yang sangat luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh orang Islam adalah orang Islam tidak tahu apa itu mentuhankan. Itu masalahnya. Coba dulu kau kutanya, Faruk, apa itu mentuhankan? Kau pun tak tahu apa itu mentuhankan, kan? Pantaslah kau tak sadar mentuhankan Muhammad, kan gitu masalahnya. Gitu loh. Kenapa? Oke, sekarang gini aja, Dis. Gini, Dis. Definisi dari mentuhankan itu menurut pemahamanmu itu apa? Silahkan. Mentuhankan itu sesuai dengan surat Al-Jathiyah ayat 23 menjadikan surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah pun kau tak tahu. Berantakan bacaanmu. Bacaan kau salah. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 mengatakan, maka Salah, pernahkah Dis. lihat nih, saya Dis, ngomong biar saya wajar, ngomong Dis. gemetar mereka semua kan. Ngeri memang habis TV ini, Bang. Kok salah baca? Coba 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, 10 orang lawan saya yuk, Muslim. Aku biasa lawan 10 orang. Dis. Makhrajul hurufnya huruf jim, yaitu tengah lidah. Aku di sini bukan mau belajar huruf Arab. Banyak pun orang Islam yang bilang Al-Fatihah pun banyak, nggak aku permasalahkan itu. Kalau Bang Faruk, kalau Bang Faruk main-main ke daerah Pulau Jawa, banyak di sana ngomong Al-Fatihah katanya, tapi nggak jadi masalah itu, bukan itu bahasan kita. Dengar ya. Gini, itu masalah dialek. di dalam Ini surat kesalahan Al-Jathiyah di makhrajul. mulai panas nih mereka nih. Bentar lagi dikik nih. Kesalahanmu itu di makhrajul. Takut mereka. Kuda Ya, tangi bocah, kandangnya. Silakan. Oke. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, apakah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya berarti menganggap bahwa hawa nafsunya itu adalah Allah? Tidak. Apakah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya menganggap hawa nafsunya itu sebagai sang pencipta? Tidak. Apakah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya artinya dia sholat kepada hawa nafsunya? Tidak. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya artinya membuat dirinya dikendalikan penuh oleh hawa nafsunya. Nah, seorang muslim wajib membuat dirinya dikendalikan penuh oleh Allah dan Muhammad. Jadi kau harus membuat dirimu dikendalikan oleh Muhammad. Bagaimana caranya? Kalau Muhammad ngomong A, kau harus A. Kalau Muhammad ngomong B, kau harus B. Presiden bisa kau bantah, orang tuamu bisa kau bantah, istrimu bisa kau bantah. Tapi seorang Muhammad dan Allah tidak akan mungkin boleh dibantah oleh seorang muslim yang sejati. Itulah kenapa seorang Islam itu wajib membuat Muhammad jadi Tuhannya. Itu masalah, kau kan tidak tahu apa itu mentuhankan, itu loh. Alah, dis. Coba bantah lagi, bantah. Oke, bisa ku jawab, Dis. Jangan bantah. Apakah kamu pernah membaca ayat di dalam Al-Quran? Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Iya, itu artinya kau menuhankan Allah dan Jangan Muhammad. patahkan lah. Kau tadi ngomong diam. Bocah. Kau yang panik jadinya. Kau tadi ngomong aku cuma diam. Aku memberikan narasi, jangan dipotong. Ya, ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhi Rasul. Siapa yang memberikan perintah itu kepada kami? Allah. Jadi, di saat kami mematuhi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebagai salah satu bentuk patuhnya kami kepada Allah. Karena apa? Allah sendiri memerintahkan kepada kami untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menyampaikan sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untuk ditiru,
untuk diikuti. Yang jadi pertanyaan, siapa yang memerintahkan kau patuh kepada Paulus? Baik, kutanggapi ya. Tadi satu poin yang penting. Belum siap. Oh, lanjut. Sedikit lagi, Dis. Siapa yang memerintahkan kau patuh kepada Paulus? Sementara Yesus tidak pernah berkata-kata dari lisannya, patuhilah aku, patuhilah Paulus. Jadi apa dasarnya kau patuh kepada apa yang disampaikan dan percaya kepada dan beriman kepada apa yang disampaikan Paulus? Silakan silakan. Baik. Jadi saya rasa kita fokus dulu ya kepada Lari dia. Iyalah. Lari dia. Gak ada Bang Faru turun ini ya. Jangan nanti dia fitnah dibilang turunin ya. Lari dia. Wallahi Bang Faru gak ada turunkan dia. Gak akan bisa dijawab itu. Kepatuhan kami kepada Nabi Muhammad SAW karena diperintahkan oleh Al-Quran. Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Yang jadi pertanyaan untuk teman-teman Kristen ini, ya kan? Ada nggak satu ayat di dalam Bible Yesus memerintahkan patuhi aku, patuhilah Paulus? Ada nggak? Jadi apa dasarnya kalian percaya dan beriman serta mengikuti apa dibilang Paulus? Apa dasarnya? Coba pikir dulu kalian, apa pegangannya? Jika suatu saat kelak kalian bertemu dengan Yesus dan ternyata amal perbuatan dan keimanan kalian itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, seperti di Matius 7:21 sampai 23. Yesus mengusir orang-orang yang bernubuat atas nama Dia, memanggil Dia Tuhan. 2 Yohanes 1:7 juga dinyatakan itu si penyesat dan juga antikristus. Sementara apa yang disampaikan Paulus itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 7:1, Matius 7:21 sampai 23, 2 Yohanes 1:7. Gitu loh. Apa dasarnya? Dan ditambahi dengan perkataan Yesus akan berkata begini, apakah aku Yesus pernah berkata kepadamu, patuhilah aku dan patuhilah Paulus? Pernah? Enggak. Jadi apa dasarnya kau percaya kata Paulus? Apa dasarnya? Nggak ada Bang Faruqi ya, wallahi nggak ada Bang Faruqi. Entahlah dia masalah jaringannya. Kita tengok dulu di bawah. Ya, dia ada nggak di bawah? Kalau ada, aku naikkan lagi dia. Jadi begini Bang Faruk. Nggak ada dia ya, nggak ada teman-teman. Ya, jadi gini, sedikit lagi Bang Dewa. Ya, sedikit lagi ya. Ini ya, dari awalnya si Edis naik tadi, ini Bang Faruk rekam untuk di-upload ke YouTube. Nanti Bang Faruk, teman-teman bisa lihat ya, YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 44. Jika memang Bang Faruk ada mengeluarkan dia, kalian saksikan nanti rekamannya ini. Akan nampak nanti Bang Faruk menekan tombol mengeluarkan Edis atau nge-kick si Edis. Ya, atau jika ada moderator Bang Faruk yang mengeluarkan dia, akan muncul nanti di layar itu Bang. Moderator si Fulan mengeluarkan Edis, ada itu. Ya, aku janji ini akan ku upload di YouTube supaya teman-teman bisa menyaksikan Edis itu kabur atau di-kick. Edis itu cara bermainnya kayak gitu, kotor. Gak mampu dia menjawab, cabut dia. Nanti ke rumahnya dia keluar-keluar. Aku di-kick. Iya, betul. Apa? Sampai mencret pun dia. Upin-upin gondrong pun, bahkan sampai giginya ayam pun bergigi, dia nggak akan bisa menjawab itu. Pertanyaan dari apa? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memerintahkan patuhilah aku Yesus dan patuhilah Paulus. Ada nggak? Gak ada. Ya kalau lain pakai. Silakan yang lain yang mau nambahkan, silakan. Iya, jadi gini Bang Faruk, kan kita kan di sebentar dulu Kak, Bang Dewa. Sebentar dulu. Ya. Mangga. Jadi si apa ini ada trik baru si Edis ini Bang. Dia punya trik baru. Ketika dia keadaan terpojok, keadaan tersudut, dia sambil ngomong sambil mencet. Jadi orang di bawah beranggapan masih ngomong, dia ditendang. Nah, itu trik si Edis terakhir. Itu trik si Edis ya, teman-teman semua ya.
trik dia dalam keadaan terpojok dan tersudut, ya, dia sambil mengomong, sambil mencet dia keluar sendiri. Jadi dia orang-orang di bawah beranggapan si Edis masih ngomong ditendang. Nah, itulah trik si Edis terakhir. Iya, iya. Oke, terima kasih. Paham Bang, paham. Lanjut Kak. Ya, silakan Kak Yanti. Ya, Bang Faruk, kan kita dilarang kan, sudah maksudnya diperingati, nggak usah lah nenek ke komal-komal orang dia kan, oten-oten. Jadi saya memang nggak pernah. Kalau ada terlewat, saya langsung lewatin gitu kan. Rupanya baru ini, alhamdulillah saya maksudnya dikasih lihat gitu ya, Edis TV yang terkenal itu tanda kutip ya, dia masuk ke sini. Ya Allah Bang Faruk, segitu aja dia Bang Faruk. Adabnya dan ilmunya Bang Faruk. Ya Rabbi. Lanjut Pak. Jadi jelas ya, apa yang Bang Faru sampaikan bukan pembelaan dari imanku, bukan. Ada dasarnya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada banyak ayat yang mengatakan ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul. Dan yang menyampaikan itu adalah Allah sendiri. Ya, tertulis di dalam Al-Qur'an. Jadi kepatuhan kami terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan berdasarkan kami menuhankan dia, bukan. Tapi karena perintah dari Allah. Sama dengan kejadian ketika iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis gak mau sujud kepada Adam, gak mau dia. Yang mengusirkan dia dan dinyatakan dia terlaknat karena dia tidak patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Begitu juga kami, kan Allah memerintahkan kami untuk patuh kepada Nabi kami, mengikuti dia gitu loh. Bahkan dikatakan Allah sudah ada suri tauladan dalam diri Nabi. Yang jadi pertanyaan, Yesus pernah nggak ngomong gini, patuhilah aku dan patuhilah Paulus. Sesungguhnya sudah ada suri tauladan atau akhlak yang baik kepada Paulus. Ada? Nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan kalau kita kembalikan ya, kita berpegang kepada ajaran-ajaran dari Yesus dan kita sandingkan dengan ajaran-ajarannya Paulus, ya kan, seakan-akan setiap kata si penyesat, si jahat dan kalimat yang dikatakan Yesus dengan dia mengusir orang-orang kepada dia, terhadap yang menyembah dia, itu mengarah kepada Paulus. Siapa yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan? Paulus. Yesus mengatakan bagi orang yang tidak percaya bahwasanya Yesus itu manusia, dialah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan dan siapa yang menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Paulus. Berarti dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, si penyesat dan antikristus itu siapa? Paulus. Paulus. Ya, jelas ya. Oke, silakan Bang Apologet sama Bang Queen, silakan Bang Apologet. Horas. Shalom ya. Silakan Bang, ada yang mau ditanggapi ya Bangku? Ya gini Bang, saya langsung aja to the point. Yang menyembah Tuhan Yesus itu bukan hanya Paulus, ya, tetapi para murid-muridnya. Bang, apologet, tunggu, abang jangan framing. Iya. Dari awal lisanku tidak ada mengatakan Paulus menyembah kepada Yesus. Oh, mentuhankan lah, oke lah. Yang mempertuhankan begitu. Bukan. Yang mengajak orang, ingat Bang, Kisah Para Rasul 11 nomor 19 sampai 26. Apa itu? Dia mensiarkan kepada orang bahwasanya Yesus itu Tuhan. Sementara dia sendiri tidak pernah mentuhankan Yesus, Bang. Makanya bukan dia saja, saya bilang muridnya juga Petrus juga menuhankan. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Paulus melakukan penyembahan dan beribadah kepada Yesus. Ada nggak? Ada nggak? Banyak, banyak. Jujur ya. Sebutkan Banyak, satu ayatnya, silakan. Oke, kita buka aja gini Bang. Abang bisa buka di setiap surat-surat yang dia tulis yang pertama ya. Sudah kita buka tidak ada. Iya, sebentar. Abang yang berikan sekarang aku. Simak pertanyaanku ya. Sebutkan satu ayat di antara surat-surat Paulus di mana di situ Paulus menyatakan dia menyembah dan beribadah kepada Yesus. Silakan. Di mana? Oke. Kita buka aja. Saya kasih clue dulu pertama di setiap awal pembukaan suratnya. Contoh Roma 1 ayat 1 coba. Iya, silakan. Saya baca ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Nah, itu satu ya. Hamba dikatakan ya, dia hamba dari Yesus ya. Lalu kita buka di 1 Korintus 1 ya, ayat 1 lagi ya kan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi
Rasul Kristus Yesus. Ya, kita buka lagi di pembukaan, setiap pembukaan kita baca ya. Di Galatia 1 ayat 1 dari Paulus ya. Lalu dia menarasikan diri seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Di sini kita lihat dari 3 ini, dia memposisikan diri di bawah Yesus Kristus sebagai tuannya. Nah, gitu loh. Nah, di situ ya. Tanggapi Bang ya. Silakan. Oke, simak pertanyaanku Bang. Iya. Simak pertanyaanku. Selayaknya Matius 26:39. Di mana di situ dituliskan, ya kalau Bang Faru nggak salah ya, Yesus itu beribadah bersujud, itu peribadatan Bang. Ya, Orang Yahudi pun bersujud sampai sekarang, Bang, kalau masalah itu. Abang simak pertanyaanku, bukan klaim. Aku tidak minta klaim. Itu semua klaim dari Paulus untuk meyakinkan orang-orang yang disampaikannya bahwa Yesus itu Tuhan. Pertanyaanku, Bang, sebutkan satu ayat di dalam surat-surat Paulus di mana dikisahkan Paulus melakukan peribadatan dan penyembahan kepada Yesus. Simak nggak pertanyaanku? Gini ya Bangku, dengan pengakuan dia sebagai hambanya, dengan menyebut sebentar, dengan dia menyebut sebagai Tuhan, itu klaim Abang. Itu kan sudah menjelaskan posisi dia. Bang, Abang, dia berdoa juga dalam. Aku berikan kepadamu analogi. Contoh di dalam Matius 26:39. Itu peribadatan. Apa? Sebentar, analoginya apa? Dengar dulu Bang apologet. Iya, ntar berapa biar saya buka? Lukas 12. Itu peribadatannya Yesus. Dan ada banyak lagi peribadatan. Nah, peribadatan dan penyembahan seperti itu yang kuminta. Ada nggak Paulus melakukan hal yang serupa? Ada, banyak. Di mana tertulis? Oke, kita buka di 2 Korintus, ya kan? Oke, simak Bang ya. Kalau masalah doa doang ya. 2 Korintus. Sebentar ya Bang, sebentar aku. 2 Korintus Kita buka. Ya, sebentar Bang, sebentar. Bukan, 2 Timotius 1 Bang. 2 Timotius 1 ayat 3. Saya bacakan di sini. Bentar. 1 nomor 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Iya, nomor 3 kan? Ini biar aku baca ya. Di sini Bang ya. Oke. Ini Bang, aku buka Bang, biar teman-teman yang lain juga menyaksikan ya. Ya, bagus. Simak Bang ya. Simak Bang. Aku aja yang baca ya Bang ya, jangan Abang Enggak ya. Bang, tunggu Bang. Aku tahu Iya, ayat iya. ini Bang. Iya, Jadi tunjukkan. teman-teman itu bisa menyaksikan Bang kebenarannya Bang. Betul. Sama, Iya, simak iya. Bang. Simak Oke, pertanyaanku tadi ya Bang. Saya yang baca ya. Nah, saya baca ya nih. Mengucap Aku yang baca lah Bang, syukur kepada sebentar. Allah Bang, sebentar. yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Di mana Yesus di sini Bang? Ya, kan loh, sebentar dulu. Kan di Di mana sini Yesus dijelaskan di sini, Bang? bahwa Paulus itu kan berdoa baik siang dan malam dengan hati nurani yang murni. Di mana Ya kan? Yesus di sini Bang? Ya sebentar dulu dong Bang. Di mana? Di mana Yesus? Oke, di ayat satunya Bang, ayat satunya. Ayat 1 sampai 3 Bang. Ayat 1-nya. Dari ayat 1 ayo. Oke, ayat 1 ya sampai 3. Sampai 2 ya, 1 dan 2-nya baca Bang ya. Ayat 1 dan 2-nya. Ya, sampai 3 pun kebukaan ini Bang, sampai 3 Oke, Bang. sip. Royal aku Bang. Oke. Ya kan, ya. Dari Paulus, Rasul Kristus, ini klaim Bang ya, klaim. Ya. Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dari Paulus, Rasul Kristus ya oleh kehendak Allah. Di sini sudah jelas ya Bang ya, dijelaskan Baca ya. dulu Bang. Jangan kau artikan Bang. Jangan kau artikan, baca Ini aja udah Bang. jelas. Iya, baca aja. Timotius 1 nomor 1 udah jelas Bang. Antara Yesus dan juga Allah, Yesus dan Allah itu dua pribadi yang berbeda. Jelas Jangan ya? lari-lari dulu Bang, baca aja dulu Rasul Bang. Kristus, Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kukasih, yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa ya, bukan dari Yesus ya Bang ya. Dan dua pribadi berbeda Bang ya. Ya. Ada kata dan. Itu Bang Dewa dia ahli tata bahasa dia. Dua pribadi berbeda berarti ini karena ada kata sambung dan. Allah Bapa dan Kristus Yesus. Tuhan kita, Cengkreng. menyertai Tuhan engkau, kita. ya. Loh, Bang, Ya ini itu, Tuhan Bang, Yesus ini Kristus Theos, Tuhan bukan kita. Theos. Dan Ya. aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani. Hati nurani Setelah yang aku tanya murni. ayat sini, Bang. Di mana di sini
yang menjadi jawaban dari pertanyaanku Bang? Di mana? Ya Tuhan kita itu kan Yesus Kristus Tuhan kita, ya kan? Katanya menyertai engkau. Main di situ. Yang kedua, Oke, silakan. disambungkan dengan dia selalu Aku berdoa. main di Ya kalau situ. sebentar dulu Iya. kan dia Oke, juga kita dijelaskan kaji aku di melayani situ. dengan hati nurani yang murni, iya kan? Oke, kita kaji Aku di selalu sini. melihat engkau dalam doa siang malam. Nah, itu kurang bagus gimana Tuhan coba kita. Paulus itu? Ini Bang ya, Tuhan kita. Ya, nomor berapa dia Bang? Kita buka Bang, di sabda kitabnya Bang. Tuhan. Ini Bang ya. 2962. Apakah Theos? Menurut Abang, ini harusnya kalau menyatakan kepada Tuhan sesembahan, Theos atau Kurios? Theos atau Bacaan. Kurios? Theos apa Kalau di- Kurios? Kalau dalam ini Bang, kalau Tuhan itu pasti kurios munculnya Bang. Kalau dia disebut Allah, munculnya adalah Theos gitu. Jadi istilahnya Kurios. seperti ngomong, ya kurios. Kurios, Kurios itu artinya kurios apa, seperti Bang? ngomong kurios itu Tuhan, Arti Kurios apa? Tuhan, Di sini? Tuhan. Itu Abang baca Tuhan apa Tuhan? Ya gini Bang, saya tanya ke Abang satu hal. Kata Tuhan di Republik Indonesia ini, sebentar dulu Bangku sayang. Jadi gini Di dalam Bang, ya. Al-Quran, sebentar dulu Abangku sayang, Abang sayang sama Abangku sayang. Aku mau duhur Bang, aku mau duhur. Oh yaudah silakan. Jadi begini Bang ya, gini Bang ya. Saya juga mau duhur juga sama. Saya juga mau duhur. Ya, sama. Aku Kata sudah Tuhan membaca itu semua di dalam Al-Quran pun surat-surat baru dari muncul Paulus. sekarang-sekarang aja, Bang. Tidak ada satu ayat pun, satu surat pun dari surat-surat Paulus di mana Paulus menyembah, beribadah kepada Yesus. Bahkan di dalam surat Timotius tadi, Paulus sudah mengatakan Allah nenek moyang kita, Allah nenek moyang kita, Theos nenek moyang kita. Jika Yesus adalah Theos itu sendiri, maka Paulus tak akan mungkin berkata Theos dari anak nenek moyang kita. Karena apa? Jarak antara Yesus dengan Paulus itu tidak sampai berabad-abad lamanya. Kemunculan Saulus ataupun Paulus beberapa saat setelah Yesus diangkat ke langit. Jadi, ayo teman-temanku Kristen berpikir, sosok yang dulu kepada kalian Yesus itu adalah Tuhan dan sesembahan. Sosok itu tidak pernah menyembah dan menganggap sosok yang dia tuhankan dan sosok yang dia perkenalkan sebagai sesembahan, dia lakukan hal yang serupa seperti apa yang kalian lakukan. Buktinya, tidak ada satu ayat pun di dalam surat-surat Paulus mengajarkan tata cara beribadah kepada Yesus. Sudah banyak. Kamu aja nggak paham. Jika Roma memang 12 ayat 1. Jika memang ada, kenapa peribadatan orang-orang Kristen berbeda-beda? Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang lompat-lompat, ada yang joget, ada yang bahasa roh, ada yang kesurupan, bahkan sampai ada yang pingsan. Oke? Oke, mau dijawab atau enggak? Cukup sekian dulu Kalau ya, mau Bang dijawab saya Faruk. jawab, Atau kalau Bang enggak enggak Faruk apa-apa. udah tunggu Bang Faruk nanti ya. Tunggu Bang Faruk sholat duhur dulu ya. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Ya. Oke, Mas. Oke. Bang Dio. Aku sholat dulu lah ya. Oke. Ada yang mau diskusi dengan saya atau saya berkhotbah di sini? Teman-teman, sebentar. Karena saya sama Bang Faruk ini satu wilayah, kita zuhurnya waktunya sama ya. Mohon izin 10 menit atau 15 menit ya. Silakan. Mohon izin sebentar. Oke, untuk abang yang mau diskusi bang, sebentar bang, 10 sampai 15 menit. Mohon izin ya. Oke, silakan. Oke, mumpung roomnya kosong, saya mau berkhotbah dulu lah ya. Jadi Bang Jangan Faruk itu kan khotbah, berbicara dengan perspektif Islam, ya kan? Halo bang, jangan khotbah, jangan khotbah. Ya, saya menerangkan ya. Kita sepikan dulu roomnya sebentar. Silakan sholat aja dulu Bang. Ya. Jadi apapun yang dikatakan Bang Faruk itu kan kacamata Islam gitu loh. Dia baca ayat-ayat